warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tadkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah. Jamaah salat duhur yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya agar kita termasuk orang yang beruntung, orang yang memperoleh petunjuk, orang yang memperoleh kebahagiaan di dunia wal akhirah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dalam rangka ibadah kepada Allah, itu tidaklah mudah ya, dalam mudah. Paling tidak ada 3 syarat untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai kejayaan, untuk mencapai kemajuan dalam beribadah. Yang pertama, syarat untuk mencapai kebahagiaan, kemajuan dan kesuksesan di dalam beribadah itu adanya kemauan yang kuat ya, adanya keinginan yang kuat untuk melaksanakan perintah Allah itu. Sebab tanpa ada keinginan yang kuat, berat rasanya ketika kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Sholat subuh sekarang kan jam 3.56, jam 3.56. Ini saat yang nikmat ya untuk menikmati tidur gitu. Oleh karena itu, untuk melaksanakan perintah Allah itu butuh kemauan, kesungguhan dan tekad yang kuat ya, dalam rangka mendorong semangat untuk melaksanakan perintah Allah itu. Karena di dalam Islam itu kan diajarkan bahwa kita itu diperintahkan untuk masuk Islam ya, orang-orang yang beriman. Ayat yang saya baca tadi di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, secara utuh gitu ya. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan, karena setan adalah musuh yang nyata. Jadi setan itu memang tugasnya itu menggoda manusia, menjerumuskan manusia, menyesatkan manusia, menghalang-halangi manusia untuk beribadah kepada Allah. Katakanlah kalau kita bisa bangun gitu ya, katakanlah jam 3:04 untuk persiapan sholat tahajud ataupun jam 3 gitu, itu kalau sudah semangat itu datang di masjid, nanti di masjid ya cobaannya berat itu, ngantuk gitu, tidak fokus gitu. Itu kalau tidak ngantuk ya mungkin ada godaan lagi kanan dan kiri untuk bercanda, untuk bicara dan lain sebagainya.
Jadi memang setan itu sekali lagi sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjerumuskan manusia, untuk menggoda manusia, untuk mendatangi manusia dari segala arah segala arah untuk menggoda mereka supaya manusia itu enggan di dalam melaksanakan urusan akhirat dan bersemangat terhadap urusan dunia, serta melontarkan keraguan di dalam hatinya mereka untuk membuat hawa nafsu mereka itu tampak baik di mata mereka. Oleh karena itu kita harus memiliki keinginan yang kuat di dalam melaksanakan perintah Allah itu. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, upaya untuk mencapai kesuksesan, kemajuan dan keberhasilan di dalam beribadah itu harus mutaba'ah kepada jalan Rasul, mutaba'ah jalan Rasul. Imam Malik pernah berkata, la yasluhu amru hadhil ummati illa bima salluha bihi awaluha. Yang garis besarnya urusan umat itu akan maju, akan sukses, akan jaya begitu apabila mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan berpegang teguhlah pada Al-Quran Al-Hadis yang itu. Jadi berpegang teguh pada Al-Quran yang menjadi pedoman di dalam kehidupan beragama, di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Yang kalau di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31 sampai 32 itu dijelaskan bagaimana caranya kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha wa rasulahu fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jadi katakanlah kalau kamu itu mencintai Allah, kamu itu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi. Jadi kita harus menjadi pengikut Nabi. Nah, pengikut Nabi itu kalau dalam bahasa itu Muhammad dia itu. Jadi Muhammad itu Nabi Muhammad, iya itu pengikutnya. Jadi dalam bahasa agamanya adalah Muhammadiyah itu. Jadi menjadi pengikut. Kalau kita mencintai Allah, maka ikutilah Nabi. Jadilah kita itu menjadi pengikut Nabi gitu ya. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan Allah menjadi pengampun lagi Maha Penyayang. Lah ayat berikutnya, qul atiullah wa rasulah, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalau kamu berpaling, kamu tidak taat, maka Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir itu. Ya, ini monggo nanti bisa dilihat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31 dan 32 itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam laksanakan perintah Allah itu kita harus berpegang teguh pada rambu-rambu yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran ya. Jadi Al-Quran adalah kunci sukses di dalam beribadah itu. Kemudian yang ketiga, hadirin yang saya hormati,
3 syarat untuk mencapai kesuksesan di dalam beribadah itu ikhlas dan lillahi ta'ala ya, jadi keinginan yang kuat disertai dengan pengetahuan ya, iman dan ilmu ya. Pengetahuan ilmunya sesuai dengan petunjuk Rasul, maka insya Allah hidup kita akan menjadi sukses. Karena janganlah mengira orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu sama. Orang yang berilmu itu kalau ingin melaksanakan tugas dan pekerjaannya, insya Allah akan lebih mudah itu ya. Katakanlah kalau orang tahu bahwa listrik itu mati gitu, bagi orang yang memang sudah tahu ilmunya itu akan lebih mudah cara mengatasinya. Tetapi ketika ada orang yang tidak tahu ilmunya, ya kita akan susah untuk melakukannya itu ya. Katakanlah mic saja, mic ini kalau orang yang tidak tahu ilmunya ketika bengong, ketika tidak bunyi, ketika mungkin keras dan lain sebagainya, itu kan ada ilmunya. Kalau itu punya ilmunya maka akan lebih mudah, sehingga mic itu akan berfungsi ya, berfungsi dengan baik. Jadi di samping kita memiliki keinginan yang kuat, kemauan yang kuat, disertai dengan ilmu di dalam melaksanakan tugasnya serta dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, maka kita akan memperoleh kesuksesan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 2 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishallahuddin. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu membawa kebenaran gitu. Maka sembahlah Tuhan dengan tulus ikhlas beragama kepadanya itu. Kalau di ayat yang lain surat Bayyinah itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan dan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, agar kita memperoleh kesuksesan, maka sekali lagi syaratnya keinginan yang kuat, kemudian kita mencontoh ya yang dilakukan oleh Nabi di dalam melaksanakan ibadah maupun di dalam menjalani kehidupan ini, serta ikhlas mengharapkan ridha Allah. Jadi persoalan ikhlas itu paling tidak akan ditentukan oleh 3 faktor itu. Jadi yang pertama ya harus berangkat dari niatnya dulu, niat yang ikhlas. Jadi karena amal perbuatan seseorang itu akan ditentukan dengan niatnya, inna a'malu binniyat. Tetapi sesuatu yang baik itu ya harus didahului dengan niat yang baik juga. Jadi niat itu akan menentukan amal perbuatan manusia, inna a'malu binniyat itu. Kemudian yang kedua, ikhlas itu di samping niat ya melaksanakan tugasnya, itu juga harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita bekerja ya berprestasi, mencapai hasil yang maksimal itu.
Jadi kalau itu sekolah ya paling tidak nilainya itu ya 95 gitu. Jadi, paling tidak mendekati hasil yang maksimal itu. Jadi jangan sampai dengan dalih ikhlas tetapi kinerjanya itu sembarangan. Kinerjanya itu tidak optimal. Kinerjanya itu tidak bagus gitu. Oleh karena itu Islam mengajarkan supaya manusia itu menghargai waktu, ya, menghargai waktu, punya prestasi di dalam kinerjanya gitu. Berapa banyak ayat yang menjelaskan tentang waktu itu supaya kita itu menghormati waktu itu dengan sebaik-baiknya, ya, karena waktu itu adalah sesuatu yang penting ya untuk diperhatikan. Jika ia berlalu tidak akan mungkin kembali, kan gitu. Jadi tahun boleh berganti, tetapi hisab amalmu itu adalah kepastian gitu. Oleh karena itu setiap hari dari waktu kita berlalu, berarti kalau waktu itu terus berlalu maka ajal itu akan semakin dekat gitu ya. Itulah sebabnya waktu itu harus kita hormati. Yang kalau mau diterjemahkan W-nya itu adalah waspadalah itu. Waspadalah terhadap waktu. Ya, A-nya itu adalah abstrak. Jadi apa yang terjadi ke depan meskipun kita itu tidak tahu, tetapi kita akan bisa memprediksi tergantung amal perbuatan kita. Jadi kalau kita itu tidak mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, jangan berharap ke depan itu kita akan memperoleh hasilnya. Karena Allah itu akan membalas amal perbuatan manusia itu sesuai dengan perjuangannya. Meskipun kita sadar bahwa semuanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kan ada upaya untuk merubah takdir itu supaya menjadi lebih baik gitu. Ada upaya yang harus kita lakukan supaya takdir itu bisa menjadi lebih baik gitu. Jadi abstrak itu tergantung apa yang kita lakukan. Kalau dunia itu tempat menanam, di akhirat itu tempat mengetam, ya apa yang kita tanam di dalam kehidupan ini adalah apa yang akan kita peroleh besok di hari akhir. Artinya kehidupan di akhirat itu tergantung amal perbuatan yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Kalau yang kita perbuat itu baik, insya Allah kalau dilakukan dengan ikhlas, Allah akan memberikan balasan kebaikannya. Jadi semua yang kita lakukan itu akan terekam dengan baik dan akan memperoleh balasan yang seadil-adilnya. Jadi kalau misalkan kita beramal di dunia belum memperoleh balasannya, kita harus yakin bahwa besok di akhirat kita akan memperoleh hasil balasannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian ikhlas di samping niat ya. Niat, kemudian melaksanakan amal perbuatannya dengan sebaik-baiknya, juga memanfaatkan hasil usahanya itu dengan sebaik-baiknya ya, jadi memanfaatkan hasil yang kita perbuat itu dengan sebaik-baiknya. Jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya hasil karya. Kalau itu sebuah perjuangan, sebuah kerja, kemudian kita memperoleh hasilnya, maka hasilnya itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu apa ya? Ikhlas itu. Jadi A-nya itu adalah abstrak. K itu kenyataan. Kenyataan banyak orang yang gagal karena tidak bisa meminit waktu dengan sebaik-baiknya. Dia menyia-nyiakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dia tidak memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Dia tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu. Oleh karena itu, wal asri, demi waktu,
innal insana lafi khusr, manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, saling mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran. Itu jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Jadi iman dan beramal soleh yang diwujudkan dengan banyak zikir dan ibadah itu adalah kunci untuk memperoleh surga nanti. Ya. Kemudian tetapi ya kan gitu, banyak orang yang sukses, banyak orang yang berhasil, banyak orang yang berprestasi karena memanage waktu dengan sebaik-baiknya. U-nya itu untuk itu kan gitu, untuk itu kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu di dalam hidup ini, karena waktu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri di dalam hidup ini untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa kita harus memanfaatkan waktu dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya? Karena waktu yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan sekali lagi manusia itu dibatasi dengan waktu. Jadi umur kita itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan ditanya tentang pemanfaatannya, tentang penggunaannya ya. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai satu adalah umurnya. Untuk apa umur itu dihabiskan? Itu. Kemudian yang kedua ilmunya, untuk apa ilmu itu diamalkan? Oleh karena itu kalau kita punya ilmu, supaya ilmunya itu berkah, maka harus kita manfaatkan. Kita menyedekahkanlah ilmu yang bermanfaat itu agar bisa mengalir pahalanya sampai hari akhir itu. Kemudian hartanya juga bagaimana cara memperolehnya, dan setelah memperoleh bagaimana cara membelanjakannya, itu juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian berikutnya adalah mengenai tubuhnya, bagaimana dimanfaatkan anggota tubuhnya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi persoalannya sekarang, apakah usia itu akan menjadi hina atau umur kita itu akan menjadi berkah? Sebetulnya tergantung bagaimana cara kita memanagenya itu. Karena bukan usia yang panjang, tetapi yang penting adalah keberkahan usia itu. Nah, keberkahan usia itu ditandai dengan bagusnya amal ibadah, bagusnya akhlak ya, serta karya yang bermanfaat bagi generasi berikutnya. Jadi itulah sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik pula perbuatannya. Atau sebaliknya, seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalnya. Akhirnya sebagai kesimpulan, semoga ruhiyah dan jismiyah serta fikriyah kita itu diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita memiliki keinginan yang kuat di dalam beribadah, kemudian gemar menuntut ilmu, karena dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan ilmu kita akan memberikan kemudahan di dalam hidup itu. Dengan agama hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah.
Oleh karena itu kalau kita sulit di dalam kehidupan ini, maka kita harus banyak belajar itu, agar amal kita itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, serta diberikan keikhlasan dalam menjalankan setiap apa yang kita lakukan. Itulah kultum yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.